Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Alifah Syabikis, Rehan Muhammad Labib, Radinal Hakiki, Nur Maida, Altik Fernanda, dan Dian Tamilah akan menjelaskan seputar perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan suatu bahasa. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Timeline urutan ejaan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama, ada pada tahun 1901 yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Lalu tahun 1947 yaitu ejaan Suwandi. Lanjut kepada tahun 1957 yaitu ejaan pembaruan. Lalu lanjut kepada tahun 1959 yaitu ejaan Melindo. Lalu lanjut kepada tahun 1966 yaitu ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Lalu lanjut kepada tahun 1972 yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan yang terakhir pada tahun 2015 yaitu ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini menggunakan bahasa Latin dengan sistem ejaan bahasa Belanda yang telah dirancang oleh Charles Van Ophuijsen. Beliau adalah ahli bahasa dari kebangsaan Belanda. Ejaan ini juga sering disebut sebagai ejaan Balai Pustaka. Selanjutnya ada ejaan Suwandi. Ejaan ini diberlakukan pada tahun 1947. Suwandi sendiri merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada masa itu. Selanjutnya ada ejaan pembaharuan. Ejaan ini diberlakukan pada tahun 1956, yang dimana sebelumnya telah dirancang pada tahun 1954 pada Kongres Bahasa Indonesia II yang dilaksanakan di Medan. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Melindo sendiri merupakan kependekan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini merupakan upaya dari penyatuan bahasa Latin Indonesia dan Malaysia. Ejaan ini juga tertuang dalam perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ada ejaan baru. Ejaan baru ini adalah gagasan yang disampaikan dari panitia Melindo sebelumnya. Ia menyampaikan ejaan baru ini dan telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selanjutnya ada ejaan yang telah disempurnakan atau yang biasa kita sebut dengan EYD. EYD ini telah resmi dan ditandatangani oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Malaysia dan Indonesia dan telah diberlakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1972 hingga tahun 2015. Selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EBI ini telah ditetapkan dan diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari tahun 2015 hingga sampai saat ini. Jadi perbedaan setiap ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Contohnya umur ditulis OM-UMR. Yang kedua sempurna ditulis sempurna. Selanjutnya ejaan Suwandi. Ra tanda petik yat dibaca rakyat. Yang ketiga ada ejaan pembaruan. Dalam ejaan ini terdapat kata AU diganti AW, AI diganti AY, OI diganti OI, dan dalam ejaan ini pula tidak digunakan tanda hubung dalam penggunaan pengulangan kata. Yang keempat, ada ejaan Melindo. Contohnya, TJ menjadi C, DJ menjadi J. Yang kelima, ada ejaan baru atau LBK. Dalam ejaan ini terdapat penambahan huruf vokal dan kata secara pasif. Contohnya, ekstra, EXTRA ditulis EKSTRA. Oke, yang keenam ada ejaan baru Indonesia. Nah, dalam ejaan ini huruf diftong yang digunakan antara lain I, AU, E, dan OI. Kemudian yang kedua, lafal huruf E dibagi menjadi 3, yaitu tetap, kena, dan militer. Yang ketiga, penulisan cetak tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Yang keempat, huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin.
P-nya huruf kapital dan H-nya huruf kapital. Kemudian yang kelima, tanda elipsis digunakan pada kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Yang ketujuh ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD ini memiliki 3 edisi, yaitu edisi 1, 2, dan 3. Nah, dalam edisi 2 dan edisi 3 itu memiliki berbagai perubahan, antara lain dalam edisi 2 ini memiliki 2 kolom huruf abjad dan edisi ketiga memiliki 3 kolom huruf abjad. Jadi teman-teman, kenapa sih Indonesia mengalami banyak perubahan dalam ejaan? Dikarenakan untuk menyederhanakan ejaan dan menyelaraskan agar seragam dengan ejaan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Nah, setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1946, Indonesia telah mengalami 2 kali perubahan dalam ejaan. Yang pertama yaitu perubahan ejaan Republik pada tahun 1947 dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.